Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, akhir-akhir ini kita sering mendengar baik dari perkataan orang awam maupun tokoh, bahkan ada juga pejabat yang mengatakan jangan terlalu fanatik dalam beragama. Sebabnya kata mereka semua agama itu benar di mata Tuhan. Semua agama itu baik, cuman jalannya yang berbeda-beda. Dan ungkapan atau pernyataan lain yang sejenis itu. Pernyataan-pernyataan tersebut sesungguhnya mengusung semangat pemahaman pluralisme agama. Pluralisme agama adalah sebuah paham atau pemikiran bahwa semua agama itu sama. Sebetulnya ungkapan-ungkapan semua agama itu sama sudah lama kita dengar. Para pengusung paham pluralisme agama biasa melontarkan sejumlah jargon seperti semua agama benar, tidak perlu ada klaim kebenaran, jangan terlalu fanatik dalam beragama, fanatisme beragama mengancam persatuan, toleransi beragama harus dijunjung tinggi, dan lain sebagainya. Dalam prakteknya, pluralisme agama saat ini sudah mengarah pada sinkritisme atau pencampuraduan agama-agama. Contohnya adalah adanya acara doa lintas agama, di mana tokoh-tokoh agama memanjatkan doa kepada Tuhannya masing-masing secara bergantian dalam suatu majelis. Sedang orang yang hadir yang terdiri dari berbagai agama mengaminkan. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi gagasan, praktek sekaligus propaganda pluralisme agama ini? Benarkah semua agama sama? Benarkah demi toleransi beragama umat Islam perlu ikut-ikutan doa lintas agama, perayaan Natal bersama, dan lain-lain yang seperti itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap muslim harus berani menyatakan hanya Islam yang benar. Setiap muslim wajib menegaskan bahwa hanya Islam yang benar. Agama di luar Islam semuanya salah dan batil. Ini adalah keyakinan dasar sekaligus mutlak di dalam akidah Islam. Karena itu, pernyataan bahwa semua agama benar adalah pernyataan yang menyimpang dari Islam. Pelakunya bisa murtad. Sebabnya kok murtad? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menegaskan bahwa hanya Islam agama yang diakui dan diridhoi Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 19, Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sungguh agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Maknanya menurut Imam Samarqandi, innad dina al-mardhiyya indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Dengan kata lain, menurut Imam Al-Alusi, la dina mardhiyan indallahi illal Islam. Tidak ada agama yang Allah ridhoi kecuali Islam. Imam Baghawi lebih menegaskan lagi bahwa makna innad dina dalam ayat di atas adalah innad dina al-mardhiyya as-sahih. Sungguh agama yang diridhoi dan yang benar, yakni di sisi Allah hanyalah Islam. Imam Al-Baghawi itu lalu menukil dua ayat berikut. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah aku cukupkan nikmatku atas kalian
dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah diterima agama itu dari dirinya, dan di akhirat kelak dia termasuk ke dalam kaum yang merugi. Ali Imran ayat 85. Karena itu menganggap semua agama sama tentu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Anggapan tersebut juga sangat tidak masuk akal. Sebabnya jika semua agama benar, apa perlunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersusah payah bahkan dengan mempertaruhkan segalanya termasuk nyawa beliau dalam mendakwahkan Islam selama 23 tahun kepada para pemeluk agama lain. Apa pentingnya beliau mengajak kaum Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik agar masuk Islam dan meninggalkan agama mereka? Rasulullah bahkan bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'alallah." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juga agar mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal demikian, maka darah dan harta mereka terpelihara dariku, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh Islam, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, bukti bahwa hanya Islam yang benar, sementara selain Islam adalah sesat atau batil, adalah banyaknya celaan di dalam Al-Quran terhadap pemeluk agama Yahudi, Nasrani maupun kaum musyrik. Allah memandang mereka sebagai kaum kafir. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, "Laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Al-Maidah 72. Dalam Al-Maidah ayat 73 disebutkan, "Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah yang ketiga di antara yang tiga, padahal tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memandang kaum musyrik sebagai najis. Dalam surat At-Taubah ayat 28, firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh kaum musyrik itu najis. Karena itu janganlah membiarkan mereka memasuki Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, jika semua agama itu sama, orang tentu bisa seenaknya pindah agama. Mungkin setiap hari pindah, balik lagi, pindah lagi, baik lagi, bisa seperti itu. Islam jelas mencela dan mengecam kaum kafir, baik Yahudi, Nasrani maupun kaum musyrik. Di akhirat kelak mereka ditempatkan di tempat yang paling buruk, yakni di neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sungguh orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan kaum musyrik akan ditempatkan di neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Al-Bayyinah ayat 6. Namun demikian, dalam hal perlakuan terhadap mereka di dunia, Islam tetap bersikap toleran. Islam misalnya tidak pernah memaksa untuk masuk Islam. La ikraha fiddin,
Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Di dalam naungan negara Islam, daulah Islam atau khilafah Islam, mereka pun diperlakukan setara dan adil sebagai warga negara. Tidak ada diskriminasi. Namun demikian, toleransi Islam terhadap pemeluk agama lain bukan berarti mengakui kebenaran agama mereka, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Islam tetap memandang agama-agama selain Islam adalah batil, salah. Apalagi jika toleransi beragama dipahami sebagai pluralisme atau menyamakan semua agama yang menjurus pada sinkretisme atau pencampuradukan ajaran agama dalam praktek beragama. Jelas ini tercela. Islam tetap memandang agama-agama selain Islam adalah batil. Apalagi jika toleransi beragama dipahami sebagai pluralisme atau menyamakan semua agama yang menjurus pada sinkretisme atau pencampuradukan agama dalam praktek beragama, jelas ini tercela. Allah SWT menegaskan, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untukku agamaku, tidak bisa dicampur adukkan. Menurut Imam As-Samarqandi, ayat di atas berkaitan dengan tawaran kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Jika engkau mau, kami akan mengikuti agamamu dan meninggalkan agama kami selama 1 tahun. Namun engkau pun harus mengikuti agama kami dan meninggalkan agamamu selama 1 tahun. Lalu turunlah ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun ila akhir surah. Jelas surat Al-Kafirun ini dari awal sampai akhir secara keseluruhan menolak paham pluralisme dan sinkretisme beragama. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, tanpa harus mempraktekkan dan mempropagandakan pluralisme agama yang sesat dan menyesatkan, sejarah selama berabad-abad telah membuktikan betapa besarnya toleransi Islam dan kaum muslimin terhadap pemeluk agama lain. Islam hanya mengajak orang-orang non-muslim agar masuk Islam tanpa paksaan sama sekali. Saat mereka menolak, Islam tidak lantas membenarkan kaum muslimin untuk memberangus keyakinan agama mereka. Sepanjang era kekhalifahan Islam, dengan sikap toleransi yang luar biasa, orang-orang non-muslim bisa hidup damai di tengah-tengah masyarakat Islam tanpa diskriminasi dan rasa takut. Tanpa diskriminasi dan rasa takut. Itulah yang digambarkan oleh para sejarawan barat. Itu diakui oleh sejarawan yang jujur. Menurut Thomas, sepanjang sejarah, sikap toleran sudah mewarnai hubungan antara kaum muslimin dan non-muslimin. Dalam bukunya, dia mengomentari besarnya penghargaan Islam terhadap prinsip toleransi. Bahkan menurut dia, kaum non-muslim menikmati toleransi yang begitu besar di bawah aturan penguasa muslim atau khalifah. Padahal pada saat yang sama, Eropa masih belum mengenal toleransi sama sekali. Barat baru menyemarakkan tenggang rasa antar dan internal umat beragama belakang ini, yaitu pada zaman modern. Lebih lanjut, Thomas mengungkapkan, ketika berabad-abad lamanya para penguasa muslim, yaitu khalifah berkuasa, banyak sekte Kristen yang dibiarkan hidup, berkembang, dan bahkan dilindungi oleh aturan khilafah Islam. Alhasil, sekali lagi, tanpa harus mempraktekkan dan mempropagandakan pluralisme agama yang sesat dan menyesatkan itu, Islam telah membuktikan sebagai agama yang toleran, dan kaum muslim adalah pemeluk agama yang paling memahami toleransi. Karena itu, jika ingin umat beragama rukun, damai, dan saling bertoleransi tanpa diskriminasi, kuncinya satu: terapkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Sebabnya, hanya Islamlah satu-satunya agama yang pasti membawa rahmat bagi dunia atau rahmatan lil alamin. Salah satunya adalah mewujudkan kehidupan antar umat beragama yang damai dan harmonis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.